Pengibasan pelatihan peningkatan program prioritas nasional pada beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kepala TK dan Wakil beserta seluruh guru dari Ikuti, Wani, Adem, selaku guru yang ada di TK dan Wanita. Di sini saya bukan untuk menggurui, lalu belajar bareng apa yang sudah saya dapat di program pelatihan nasional terkait peningkatan kompetensi pedagogik guru PAUD. Sebenarnya ada 42 JP yang keseluruhan dilakukan selama 5 hari, 5 malam. Karena sangat panjang sekali. Namun ketika pengibasan ini dan komunitas belajar cukup minimal ada di lembaga masing-masing, jadi saya ambil salah satu materi terkait perencanaan pembelajaran mendalam di PAUD. Tempo hari waktu mendapat materi ini mungkin sekitar 4 JP. Bagian kecil dari apa yang sudah diberikan oleh BPDPK Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada seluruh peserta pelatihan program peningkatan prioritas nasional. Nah, kira-kira kalau ada judul terkait perencanaan pembelajaran mendalam di PAUD, mungkin ibu-ibu di sini sudah sangat-sangat sering ya mendengar pembelajaran mendalam atau yang sudah pernah waktu itu mendapat di sedikit ya ibu. Silakan Pak Dewo. Mungkin waktu itu sudah pernah ibu terutama Yayasan Dharma Wanita, waktu itu Ibu Setda, ketua yayasan kita, pernah memberikan workshop pelatihan juga terkait pembelajaran mendalam yang diistilahkan pembelajaran mencit ya. Mencit mata terase. Sampai aku ambil mendalam Lahir. Nah, ternyata setiap tahun, setiap bulan, setiap waktu dari tim perencanaan kurikulum di tingkat nasional di kementerian itu selalu melakukan revisi atau perbaikan untuk kebaikan bersama yang ada di kurikulum Merdeka kita. Nah, di sini ada bagaimana perencanaan di pembelajaran mendalam. Kalau dulu pembelajaran apa kira-kira Bu Guru? Sebelum ada pembelajaran mendalam. Merdeka. Merdeka. Pembelajaran apa lagi selain pembelajaran mendalam? K13. Kira-kira kalau Merdeka K13 itu maksudnya apa yang lebih spesifik? Istilahnya. Masuknya ke kurikulum. Istilah dari kurikulum. Oh, ada kurikulum K13. Kurikulum 13 ada Merdeka. Merdeka. Pembelajaran mendalam itu sebenarnya apa? Istilah pembelajaran mendalam itu sebenarnya bukan kurikulum, tapi pendekatan. Cara kita untuk melakukan atau mendelivery, menyalurkan, mengimplementasikan yang namanya kurikulum. Oh, ada kurikulum Merdeka ini. Gimana caranya kita untuk menyalurkan ke anak-anak, menyampaikan ke anak-anak? Nah, Profesor Abdul Muti, punya nih garis besar pendekatannya yaitu pembelajaran mendalam. Nasional itu punya contoh terkait itu. Nah, contoh dokumen perencanaan pembelajaran PAUD. Karena kita menerapkan kurikulum merdeka, saking merdekanya nih, setiap lembaga itu diberikan keleluasaan untuk membuat
desa. Di kelompok B buatnya itu modelnya istana. Misal Bu Siti modelnya pesawat, diserahkan ke lembaga dan dewan guru masing-masing. Yang merdeka, apakah kemudian tersewa pasro sekarang PDW? Ya. Apakah merdeka itu Seperti itu. nggih? Bebas merdeka. Tidak bebas merdeka, tapi dengan aturan, dengan koridornya masing-masing. Nah, di perencanaan pembelajaran PAUD yang menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam itu ada beberapa komponen yang wajib ada. Kalau di sini contoh yang ada itu yang berwarna biru tua. Ada apa saja? Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan satu lagi asesmen pembelajaran. Nah, contoh dari Kemendikbudrismen ini bentuknya masih general, ya ibu-ibu. Jadi belum disesuaikan dengan karakteristik lembaga, lalu kebutuhan murid itu belum disesuaikan sesuai yang ada di kondisi sekolah masing-masing. Karena ada kasus yang satu kabupaten, kira-kira kurikulum atau perencanaan pembelajarannya sama apa enggak? Satu kabupaten Lumajang, kira-kira sama enggak? Kenapa tidak sama? Kondisi lingkungan tempatnya masing-masing. Tapi adakah kasus yang satu kabupaten itu kadang sama atau satu kecamatan sama? Ada. Yang membuat itu kurang tepat adalah misal Kabupaten Lumajang, daerahnya yang pasru gunung, ada yang pesisir, daerah sana. Kalau sama perencanaan pembelajarannya, misalnya pasru disamakan dengan yang pesisir, nyari laut nggak ada ngelambi sih muridku gitu. Atau yang sama disamakan dengan yang pegunungan, boleh wet kopi nggak ada gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kurikulum merdeka itu merdeka, tetapi ada aturan disesuaikan dengan hal tersebut. Nah, ini tadi sudah ada terkait perencanaan pembelajaran mendalam. Identifikasi itu ada mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Desain pembelajaran ada menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, dan asesmen itu sebelum asesmen ada pengalaman belajar, yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip apa itu? Yang deep learning harus ada 3 katanya prinsipnya. Kalau jati diri masuknya elemen, kalau prinsip pembelajaran mendalam bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Katanya harus 3 itu, harus sadar, harus bermakna, harus senang, menggembirakan. Lalu ada mendeskripsikan pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya yang harus 3 wajib itu juga memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nanti 3 itu akan dijelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada asesmen, ada awal, proses, dan akhir. Nah, ini kita bahas lagi. Dimensi profil lulusan itu ada berapa? 8. Tuh, ada apa saja? Coba kita buka. Memuliakan itu prinsipnya masuk dalam prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ada ini dimensi
pisang tadi Tidak. tidak, kira-kira yang harus menonjol. Kalau 8-nya tidak harus muncul, kira-kira dimensi profil mana yang masuk atau jadi prioritas yang utamanya? Keimanan. Terkait apa kira-kira kegiatannya? Kegiatannya Doa sebelum belajar. Nggih. berdoa. Terus kemudian Yang spesifik ke topik pisang. oh bisa. Kalau bersyukur dengan ciptaan Allah yang bisa, berarti dimensi profil lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan masuk ya. Selain itu kreativitas, kira-kira apa kegiatannya? Menggambar boleh, Proyek. proyek atau bisa membuat proyek Ya. untuk yang sesuai topik pisang. Bisa apa saja kira-kira proyek? Pisang. Pisang, sate pisang, roti pisangnya, pisang, gedung pisang. Iya, makanan khasnya masuk gedung pisang. Kira-kira kalau proyek itu masuk ke dalam model atau strategi pembelajaran? Modelnya proyek. Strateginya gimana? Untuk menerapkan pembelajaran proyek misal membuat gedung. Kalau ada ujian tadi, oh yang paling cocok proyek modelnya memang kalau membuat kegiatan yang gedung ini. Praktek langsung, strateginya praktek langsung. Sebelum praktek langsung kira-kira apa? Ya, pengenalan bahan yang langsung didapatkan karena anak-anak prinsipnya itu belajarnya konkret ya. Tidak bisa bayangnya dandang gitu. Bisa mau buat gedung betul di fokus. Dandangnya oh dandang, ada yang berpikir dandang itu lancip, ada yang berpikir bulat. Jadi harus didatangkan langsung. Harus konkret bendanya, benda asli. Di desain pembelajaran ada tujuan pembelajaran, ada kerangka pembelajaran. Kerangka itu yang mana? Kerangka itu yang paling luar. Nah, paling luar itu ada 4 praktik pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Kira-kira dari 4 ini mana yang yang wajib ada? Katanya ada poin yang tidak harus dimunculkan dalam kerangka pembelajaran. Yang wajib ada dalam kerangka pembelajaran kira-kira apa? Lingkungan pembelajaran wajib. Kalau tidak ada lingkungannya, anak-anak pilihnya di mana? Oh, di luar kelas. Gitu. Ada di dalam kelas. Jadi wajib ada. Meskipun kurikulum merdeka dikatakan bebas tadi, ada poin-poin atau komponen yang wajib ada dalam perencanaannya. Salah satunya kerangkanya harus ada lingkungan pembelajaran. Ada juga praktik pedagogis, cara kita praktik ke anak-anak. Misal fokusnya guru center seperti sekarang, fokusnya ke saya karena hanya saya yang memberikan materi. Tapi ketika dalam prakteknya boleh dan sangat dianjurkan, bukan hanya boleh, yang menjadi pusat adalah anak-anak karena tadi ada Bu Har bilang, oh anak itu yang ada memuliakan murid, memuliakan anak. Nah itu berarti guru memuliakan anak dengan cara kebutuhannya selalu dipenuhi. Kalau kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital ini hanya opsional. Kemitraan pembelajaran boleh, kita sudah sering memanfaatkan dengan puskesmas, dengan orang tua, misal ada praktik profesi dan lain pengenalan profesi itu bisa. Pemanfaatan digital sebenarnya
video pembelajaran melalui YouTube, pakai LCD TV begitu, tetapi boleh menjadi opsional. Nah, pengalaman pembelajaran. Sekarang ada pertanyaan yang sangat-sangat mudah, tetapi kadang masih keliru. Kira-kira dari 3 itu masuk dalam apa, bagian mana di perencanaan pembelajaran? Kan tadi di pengalaman pembelajaran itu harus ada bagian dari komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, untuk masuk di bentuknya seperti apa? Apakah memahami itu wajib ada di kegiatan awal? Iya. Apakah di kegiatan inti tidak boleh ada memahami? Boleh. Awal. Sekarang memahami juga bolehkah di kegiatan penutup? Boleh. Sekarang mengaplikasikan, letaknya di mana? Di kegiatan inti. Kegiatan inti. Ada yang lain yang berbeda? Di penutup. Adakah yang lain? Aku semua setuju sama Bu Tin sama Bu Hati. Inti sama penutup. Inti sama penutup. Kalau merefleksikan sekarang, kira-kira Oh, refleksikan di penutup. penutup. Semua setuju? Ya, Setuju. Tadi kalau memahami katanya ada di awal, Ya, ada di bisa. inti, Ya. ada di penutup. Penegasan di penutup. Kalau pengaplikasian hanya ada 2, di inti dan di penutup. Merefleksikan hanya ada di penutup saja. Ternyata buku setelah 5 hari dikorok di Surabaya, prinsip memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi dalam pengalaman pembelajaran itu tidak terpaku di waktu atau jenis kegiatannya. Ketiganya itu boleh ada di seluruh kegiatan atau hanya ada salah satu. Apakah waktunya sekarang? Misal temanya tadi waktunya bisa. Oh, masih dalam tahap memahami anak-anak, belum mengaplikasikan, belum merefleksikan. Dalam 1 hari, awal, inti, penutup, seluruhnya memahami, tidak jadi pengalaman belajarnya masih dalam
Dadah.